Hai, perkenalkan, nama saya Mari Jriatul Ihsan dengan NIM akhir 116. Halo, perkenalkan, nama saya Dinda Wulia Putri dengan NIM terakhir 130. Halo semua, perkenalkan nama saya Siti Farah dengan NIM akhir 139. Halo, perkenalkan nama aku Wafda Fadil Agustin dengan NIM akhir 144. Halo, perkenalkan, nama saya Sadri Gunardani dengan NIM akhir 146. Nah, pasti kalian bertanya-tanya kan, apa sih jenis layanan yang kita ambil? Nah, jenis layanan yang kita ambil adalah konseling umum. Apa sih konseling umum itu? Kita ambil secara general saja. Konseling adalah proses untuk mengatasi sebuah masalah dan menggunakan sumber daya dirinya untuk mencapai tujuan yang optimal. Menurut American Psychological Association atau disingkat APA tahun 1956. Kepada siapa sih sasaran layanan kita? Yang pertama, kepada orang tua. Yang kedua, kepada orang dewasa. Yang ketiga, kepada anak-anak yang sedang membutuhkan dukungan psikologis dengan masalah pribadinya. Bentuk pelaksananya seperti apa sih? Seperti worksheet, roleplay, wawancara, dan lain sebagainya. Alasan ilmiah dan etis. Kewenangan ilmuwan psikologi diantaranya ada 1. Dasar pendidikan dan kompetensi. Ilmuwan psikologi adalah ahli dalam bidang ilmuwan psikologi dengan latar belakang pendidikan strata 1, 2, atau 3 dalam bidang ilmuwan psikologi. Yang kedua, ada konsep umum. Dapat dianggap sebagai bentuk interpretasi sosial dan layanan yang berada dalam area kompetensi ilmuwan psikologi. Yang ketiga, ada jenis konseling yang dapat dilakukan oleh ilmuwan psikologi, yaitu yang bersifat preventif dan berfokus pada pengembangan potensi, serta masalah pendidikan, perkembangan, ataupun juga pekerjaan. Di mana poin 3 ini terdapat di Kode Etik HMSI Pasal 71 Batasan Umum 1, konseling psikologi yang berbunyi, dilakukan untuk membantu mengatasi masalah konseling psikologi adalah kegiatan yang psikologis yang berfokus pada aktivitas preventif dan pengembangan potensi positif yang dimiliki dengan menggunakan prosedur berdasar teori yang relevan. Istilah untuk subjek yang menjalani layanan konseling psikologi adalah klien. Konseling psikologi dapat dilakukan untuk menyelesaikan masalah pendidikan, perkembangan manusia, ataupun pekerjaan baik secara individual maupun kelompok. Orang yang menjalankan konseling psikologi disebut konselor. Yang terakhir atau yang keempat, ilmuwan psikologi yang melakukan konseling sederhana harus memastikan mereka memiliki kompetensi dan kualifikasi yang sesuai untuk jenis konseling tersebut dan jika diperlukan di bawah supervisi. Dalam praktik konseling, kode etik juga bukan sekedar aturan, tapi merupakan janji moral. Psikolog wajib bekerja sesuai kompetensi, tidak boleh asal mendiagnosis seperti diatur pada pasal C1 Himpunan Psikologi Indonesia. Hasil klien harus dijaga sepenuhnya sesuai pasal A4 demi menjaga kepercayaan. Hubungan ganda yang bisa mengganggu profesionalitas harus dihindari. Tertulis jelas di pasal B3 Himpunan Psikologi Indonesia. Psikolog juga tidak boleh memaksakan nilai atau kepercayaan pada klien sesuai pasal A3 Himpunan Psikologi Indonesia. Dan yang terpenting, sebelum mulai harus ada informed consent, persetujuan sadar yang dijelaskan di pasal A2 Himpunan Psikologi Indonesia. Semua ini demi satu tujuan, melindungi klien, menjaga martabat profesi, dan menghadirkan ruang aman untuk setiap jiwa yang datang mencari pertolongan dan ketenangan. Cara mencegah pelanggaran etik. Berikut langkah beberapa efektif yang dapat dilakukan. Yang pertama, bekerja sesuai batasan kompetensi.
Konselor harus memastikan bahwa layanan yang diberikan tidak melampaui kewenangan dan kompetensinya. Misalnya, dengan tidak memberikan diagnosis medis atau intervensi klinis jika tidak memiliki izin dan pelatihan yang sesuai. Pelayanan dilakukan sesuai dengan bidang keilmuan dan pelatihan yang telah dimiliki. Yang kedua, menjaga kerahasiaan klien. Selalu menjaga privasi dan kerahasiaan informasi klien dengan tidak membocorkan data pribadi kepada pihak ketiga tanpa persetujuan tertulis dari klien. Penggunaan data hanya untuk kepentingan layanan yang sah dan dijamin oleh kode etik. Yang ketiga, menjaga batasan profesional. Membangun hubungan profesional yang sehat dan menjauhkan diri dari relasi di luar konteks profesional, seperti hubungan romantis atau pertemanan yang intens, guna menghindari konflik kepentingan dan menjaga objektivitas. Yang keempat, memberikan informed consent secara jelas dan transparan. Menyampaikan kepada klien tujuan layanan, prosedur, risiko, manfaat, dan hak-hak klien secara terbuka sebelum pelayanan dimulai. Klien harus diberi kesempatan untuk bertanya dan memutuskan secara sadar dan sukarela. Yang kelima, mengikuti kode etik dan pedoman profesional secara aktif. Konselor wajib menginternalisasi dan memperbarui pemahaman tentang kode etik psikologi HIMSI, serta mengikuti pelatihan etik dan profesional secara berkala sebagai upaya preventif dan reflektif.